sebagai pusat membina kreativitas anak-anak muda dalam melestarikan budaya. Yang kedua, sebagai wadah fasilitas dalam kegiatan melestarikan budaya kesenian tari topeng. Ada, tapi juga harus mempersiapkan SDM, sarana dan prasarana. Potensi kesenian topeng di masa depan ini sangat luar biasa bila bisa dilakukan secara bersama-sama dan berkesinambungan. Sampai tanya sejarahnya topeng Ngesti Pendowo ini dulunya aslinya dari Purwodadi ya, terus dibeli orang Lowok sini dari Gadang. Nah, waktu belinya itu masanya orang desa itu keuangan kan jarang ketemu, mesti dulu ya. Jadi ini dulunya buat beli itu pinjam sapinya, orang lupa namanya dah. Nah itu dulunya pinjam sapi dibuat buat beli topeng. Ya pertamanya gitu, sudah jelas gitu ya. Nah keduanya, kalau sejarahnya itu kira-kira kalau ingat saya tahun 54 dah, kira-kira begitulah. Jadi masanya ini nanti jangan sampai dulunya orang dulu itu bilangnya apa, sampai utang-utang supaya bisa punya buat kesenian topeng itu untuk sekarang ini harus diteruskan oleh generasi muda. Jangan sampai apa namanya punah ya, gitu ya. Gitu. Jangan sampai punah. Jadi sekarang ini harus diteruskan sampai turun-temurun. Gitu. Nah, masalah topengnya itu sekarang ini harus di rumah yang betul-betul, jangan sampai rusak. Nah, untuk saya kasih tahu lagi, itu harus belajar bikin topeng. Kalau ada tulisannya ada gantinya. Terutama ini generasi penerus mana tadi bikin itu harus anak-anak muda harus dipelajari, jangan sampai tidak dipelajari gitu. Jadi kalau ada orang pariwisata ke daerah Lowok sini, di Lowok sini, supaya ada yang ditunjukkan. Kalau ada mau beli ya tidak ada. Jadi jangan sampai nggak ada, itu salah besar. Itu, ya, itu harus dilanjuti. Harapan saya itu sanggar Ngesti Pendowo ini dibuat belajar anak-anak muda ini jangan sampai nggak mau belajar ya, rugi nanti orang tua dulu meninggali ini apa kesenian ini rugi. Makanya sekarang ini anak-anak muda itu harus yang sergap belajar jangan sampai males ya, itu harus dilanjutkan. Jadi ditinggal orang tua itu harus digunakan benar-benar betul-betul sampai sekarang ini, sampai turun-temurun itu gitu.
pembelajaran topeng di sini atau di Sanggar Ngesti Pendowo itu, kalau sistem dulu orang-orang tua dulu mengajari saya itu asal harus mengikuti gerakan guru saya dulu, harus mengikuti gitu aja ya. Tapi kalau sekarang saya menggunakan metode itu, saya bikin setiap tarian itu ada susunan tari. Tari itu setelah ada judul itu kita bikin ada rangkaian, dan rangkaian adalah beberapa gerakan yang digabung menjadi satu, itu disebut rangkaian. Dalam satu susunan tarian itu bisa 2-3 kali rangkaian, itu gerakannya sama, dan di sela-sela rangkaian itu ada beberapa ragam, bisa 4, bisa 5, bisa 6. Rangkaian pertama rangkaian pembuka, di tengah-tengah rangkaian inti, masuk ke ragam lagi rangkaian penutup. Contohnya yang sudah dikenal oleh masyarakat itu adalah tari topeng Bapang. Judulnya tari topeng Bapang. Rangkaian yang saya maksud tadi itu adalah di waktu kita keluar ke panggung itu ada beberapa gerakan itu yang sama diulang sampai 3 kali. Setelah kita, contohnya setelah kita keluar sirik, terus balik kanan, terus singgetan, terus masuk ke rangkaian ke ragam pertama, dilanjut kedua, ketiga, dan seterusnya. Setelah selesai, masuk ke rangkaian inti, gerakannya sama seperti yang pertama. Setelah itu masuk lagi ke ragam sampai selesai, masuk lagi ke rangkaian penutup. Gerakannya masih sama dari rangkaian penutup, rangkaian inti, rangkaian pembuka. Itu contohnya. Gitu. Jadi susunan susunan tari untuk tari topeng untuk sekarang seperti itu. Pertama kita bicara soal kostum. Kostum itu untuk topeng itu ada 2 warna dominan ya. Yang satu warna merah, yang kedua warna hitam. Yang merah itu berselendang kuning dan merah. Yang hitam berselendang hijau dan putih. Untuk yang merah itu biasanya dipakai untuk topeng yang berkarakter kalau orang Jawa bilang itu Braham, tapi kebanyakan orang tahu itu yang kasar, keras, berwatak keras. Contohnya Dasamuka, seperti ya Rahwana gitulah. Itu untuk kostum merah. Dan untuk kostum hitam itu ada selendangnya pakai hijau, itu menandakan keindahan, putih itu kesucian, kebenaran, hitam sendiri itu adalah menandakan kedalaman. Artinya kedalaman itu orang berilmu itu tidak kelihatan setinggi apa ilmunya, tapi kelihatan tenang, santun, itu karakter hitam. Nah, yang memakai kostum hitam itu contohnya adalah ada Gunung Sari, ada Janoko,
semua itu berwatakkan kesatria, lemah lembut dengan gerakan lemah lembut, dan yang terpenting adalah bijaksana. Seperti Krishna itu pakai kostum hitam, seperti itu untuk kostum ya. Untuk filosofi gerak tari itu ada susunannya. Contohnya yang sudah dikenal masyarakat adalah tari topeng Bapang misalnya. Tari topeng Bapang itu kalau dulu orang terdahulu ngajarin saya itu ya harus hanya mengikuti gerakannya saja. Tapi kalau sekarang harus tahu gerakan ini maksudnya apa, kan gitu kan ya. Kalau sekarang ada beberapa gerakan, contohnya ada pentangan, ada sungkeman. Sungkeman itu yang dimaksud adalah setiap kita keluar panggung adakan sungkem, itu artinya itu ya kita sungkem menghormati penonton. Kalau misalnya itu contohnya patih ya, patih keluar pertama, sungkem itu artinya menghormati para penonton atau undangan gitu. Nah, kalau untuk pentangan atau untuk singgetan, contohnya singget itu adalah peralihan dari ragam satu ke ragam yang lain, itu dilakukan namanya singget. Untuk sementara untuk gerakan filosofinya itu dulu ya, kalau semuanya terlalu panjang ya gitu aja ya. Utama bagi kami untuk mengajar tari topeng Malangan khususnya menghadapi calon penari yang masih nol di bidang tari, atau orang tua yang menginginkan anak tersebut untuk belajar tari topeng Malangan dan anak tersebut tidak ada kemauan untuk belajar menari tari topeng Malangan. Dua hal tersebut yang menjadi memperlambat untuk menghafal seni-seni tari di tari topeng Malangan itu sendiri. Saya kira dua hal tersebut yang menjadi tantangan bagi kami untuk mengajarkan tari topeng Malangan
khususnya. Yang pertama untuk pembuatan topeng itu bahannya dari kayu. Terus pengukuran untuk jenis topeng, karakter topeng. Dan ketiga pemahatan topeng sampai pengukiran, dan yang terakhir itu pengecatan, finishing. Itu untuk pembuatan topeng. Setiap jenis topeng itu semua ada perbedaan. Perbedaannya dari jenis karakternya sabrang, bapang, dan patih, dan masih banyak lagi. Seperti karakter topeng sabrang, tari sabrang, karakternya seperti ini. Ini untuk tari sabrang. Dan untuk yang tari bapang untuk seperti ini bapang. Dan seperti patih atau Jowo, ini seperti ini, karakternya seperti ini. Itu berbeda-beda. Masih banyak lagi seperti Klono, terus Gunung Sari, dan lain-lain, itu masih banyak lagi. Karakter-karakternya berbeda-beda. Itu untuk jenis-jenis topeng. Kesenian tari wayang topeng yang di Sanggar Ngesti Pandowo ini mempunyai harapan yang sangat besar, mempunyai prospek yang sangat besar. Tapi yang terpenting adalah bisa bermanfaat, mempunyai nilai sosial yang sangat banyak untuk masyarakat. Suatu contoh, misalkan ada tamu di Sanggar Ngesti Pandowo, masyarakat ini bisa mempunyai nilai manfaat, baik itu untuk menginap, untuk kulinernya, untuk souvenirnya, dan lain-lain sebagai kenangan selepas tamu ini pulang dari Sanggar Ngesti Pandowo. Harapan kami semoga ke depan Sanggar Ngesti Pandowo ini bisa eksis dan jaya di masa depan. Amin.